Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Baik, Bu. Bu. Sehat semua ya? Ya, Nah, apakah hari ini ada yang tidak masuk? ada, Bu. Masuk semua ya? Siapa? Nggak lupa, Ibu, izin sakit. Oh, ya. Ada suratnya nggak ya? Kurang tahu, Bu. Baik, ya sudah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipimpin oleh Mbak Laila. Teman-teman, menurut keyakinan dan agama masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Laila. Untuk hari ini kita akan belajar tema 6 mengenai panas dan perbedaannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran ketiga. Untuk pembelajaran kita hari ini, kompetensi dasar apa sih indikatornya untuk pembelajaran kita kali ini apa? Yang pertama untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.3, meringkas teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Nah, untuk indikator pencapaiannya 3.3.1, membuat ringkasan narasi teks, video, atau gambar yang disajikan. 3.3.2, membuat kesimpulan bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan teks secara tepat. Untuk kompetensi dasar yang kedua, 4.3, menyajikan ringkasan teks, penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. Nah, untuk indikator pencapaiannya 4.3.1, menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf bacaan. Siswa mampu meringkas teks eksplanasi pada media cetak secara tepat. Slide selanjutnya. Untuk muatan IPS, kompetensi dasarnya 3.2 menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Untuk indikator pencapaiannya 3.2.1, mengamati gambar atau foto atau video atau teks bacaan tentang interaksi sosial dan hasil-hasil pembangunan di lingkungan masyarakat, serta pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Kompetensi dasar yang kedua, 4.2, menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Untuk indikator pencapaiannya, 4.2.1, menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Slide selanjutnya. Nah, untuk tujuan dari pembelajaran kita ini apa sih? Yang pertama, dengan membuat kesimpulan dari bacaan manusia dengan lingkungan alam, siswa mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan secara benar. Yang kedua, dengan melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya secara benar. Dan yang ketiga atau yang terakhir, siswa mampu membuat laporan hasil observasi di lingkungan sekitar tentang interaksi manusia dengan lingkungan secara tepat dan jelas. Slide selanjutnya. Nah, dari gambar tersebut, apa yang sedang dilakukan petani? Adakah yang mau menjawab? Membajak sawah. Ya, betul. Terus, ada nggak sih interaksi dengan lingkungan pada gambar tersebut? Interaksi Ada apa dengan apa? Apa dengan apa? interaksi hewan kerbau dengan Pak Petani.
Ya, betul. Slide selanjutnya. Nah, cermati bacaan berikut. Coba dibaca Mbak Laila. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Lingkungan alam mencakup semua benda hidup dan tak hidup yang terjadi secara alamiah di bumi. Lingkungan alam terdiri atas komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan yang bukan makhluk hidup. Lingkungan biotik adalah segala benda hidup yang ada di lingkungan. Dalam lingkungan alam terjadi interaksi antara lingkungan abiotik dengan lingkungan biotik atau sebaliknya. Bahkan, antara komponen lingkungan biotik dan antar komponen lingkungan abiotik juga terjadi saling keterkaitan. Contoh interaksi antara komponen abiotik dengan biotik adalah tanah, suhu, dan curah hujan yang mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh suatu. Slide selanjutnya. Lingkungan biotik juga dapat mempengaruhi lingkungan abiotik. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhnya akan membuat suhu udara menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya juga dapat menyimpan air tanah lebih banyak karena tanah di bawahnya dapat menyerap air lebih banyak. Interaksi antara manusia dan alam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi yang mendominasi alam. Interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam, contohnya adalah hidup dekat dengan sumber makanannya. Manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca. Menghindari tinggal di daerah rawan bencana alam dan lain-lain. Selanjutnya dibacakan oleh Mbak Grace. Interaksi manusia yang mendominasi alam. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia cenderung melakukan upaya mengambil sumber daya alam. Bahkan, manusia berupaya memodifikasi cuaca dengan mengembangkan teknologi hujan buatan. Namun demikian, sampai saat ini manusia belum mampu memperkirakan kapan gempa bumi akan terjadi, jam berapa gunung akan meletus, dan seterusnya. Manusia juga tidak mampu menghentikan gelombang tsunami, menghentikan banjir, dan lain-lain. Dalam hal ini, manusia cenderung berupaya menyesuaikan diri sebagai contoh penduduk yang tinggal di daerah gempa, mengembangkan teknologi rumah atau bangunan yang tahan gempa. Nah, untuk selanjutnya dengan bantuan kata kunci yang telah kalian temukan. Untuk tugas individu di rumah, melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar dengan bantuan orang tua. Nah, nanti untuk kelompoknya akan Ibu bagikan ke subgroup dan nanti dari pembelajaran kita tadi, apa saja yang telah kita pelajari? Ada yang mau menjawab? Pelajari hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, lingkungan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu biotik dan abiotik. Lingkungan biotik adalah makhluk hidup dan abiotik adalah makhluk tak hidup.
Lingkungan abiotik contohnya manusia. Nah, sedangkan lingkungan abiotik contohnya seperti kursi. Jadi kesimpulan apa yang kita bisa tarik dari pembelajaran kita hari ini, tanpa campur tangan manusia, lingkungan alam terdiri atas komponen abiotik dan biotik. Contoh interaksi antara komponen abiotik dengan biotik adalah tanah, suhu, dan curah hujan yang mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh di suatu daerah. Hidup dekat dengan sumber makanannya. Manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca, menghindari tinggal di rawan bencana alam, dan lain-lain. Baik, anak, apakah ada yang tanya ke kita hari ini? Tidak, Bu, cukup. Baik, jika belum ada yang mau ditekan, Ibu cukupkan. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Pia.